Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 39513953 Bab 3951 Too Much to Us. Untungnya, biji lotus lintai sausurea yang belum matang ini juga berperan. Racun kutukan dalam tubuh Landen Sen dengan cepat dikeluarkan, dan luka itu perlahan-lahan sembuh dan pulih. Tetapi masa-masa indah tidak bertahan lama, betapapun, biji teratai salju ini tidak matang dan memiliki energi terbatas. Ia hanya bisa menghilangkan sebagian besar racun dalam tubuh Landen Sen, dan tidak dapat melanjutkan. Cih. Landen Sen memukul bibirnya dan wajahnya menjadi sedikit jelek. Dia mencoba menjalankan kandar lampu jantung glasir berwarna untuk membuat langit-langit kaca glasir berwarna dan terus menghilangkan racun, tetapi sayangnya dia tidak bisa membangunkan kandar lampu jantung glasir berwarna. Ketika Scientist of Inviting Moon mengirim kekuatan spiritualnya yang kacau sekarang, nyala lampu jantung yang mengkilap di tubuh Landen Sen hidup kembali, tetapi durasinya relatif singkat dan sekarang telah memasuki dormansi lagi. Dalam waktu singkat, orang suci Yoyue telah benar-benar pulih, luka-lukanya telah sembuh, dan kulitnya sudah kemerahan. Energi vitalitas yang dibawa oleh biji teratai salju bahkan membuatnya tampak bersinar, menebus vitalitas yang sebelumnya dilemparkan untuk menyelamatkan Landen Sen. Mengundang Moon Sein Bingsue cerdas. Melihat bahwa Landen Sen belum sepenuhnya pulih, dia dengan cepat menduga bahwa biji teratai yang ditelan Landen Sen sekarang harusnya belum matang dan memiliki utilitas terbatas. Baru saja, Landen Sen jelas bisa memilih benih lotus matang yang lebih besar, tetapi ia mengambil benih lotus matang untuk dirinya sendiri, dan mengambil benih lotus yang belum matang dengan risikonya. Memikirkan hal ini, Sein Inviting Moon sangat tersentuh, dan dia hanya merasa bahwa karakter Landen Sen itu sempurna, tak heran ada begitu banyak wanita cantik yang mengabdi padanya. Landen Sen tidak punya pilihan selain menyerah. Mengundang Santa Bulan berkata dengan cemas, Tuan Sen, Anda memiliki kelebihan racun di tubuh Anda yang belum dihilangkan. Akan sangat berbahaya jika Anda membiarkannya di tubuh Anda. Hei, aku tidak punya obat mujarab lain yang bisa menyembuhkan racun kutukan, kecuali. Lupakan saja, jangan bicarakan itu. Landen Sen ragu-ragu untuk berbicara, menggelengkan kepalanya. The Scientist of Inviting Moon tampaknya telah menebak sesuatu, dan bertanya, kecuali sesuatu. Jika gadis kecil itu dapat membantu, tidak ada yang bisa menyangkalnya. Landen Sen dengan malu-malu berkata, kecuali Nona Yue dapat terus mengirimkan kekacauan spiritual untuk saya akan dapat menyingkirkan racun kutukan di tubuh saya. Apa? Scientist of Inviting Moon terkejut dan terus mengirim chaos spiritual power, bukankah itu perlu? Ini terlalu memalukan. Nona Yue, proposal ini memang agak terlalu banyak, anggap saja saya tidak mengatakannya. Racun residu dalam tubuh Sen tidak terlalu banyak, dan itu tidak akan mempengaruhi mobilitasnya untuk saat ini. Landen Sen buru-buru menambahkan bahwa dia juga malu membuat permintaan berlebihan untuk mengundang bulan. Bagaimanapun, sebagian besar racun kutukannya sendiri telah dikeluarkan, dan bahkan jika racun yang tersisa akan menyerang, itu akan memakan waktu lama. Jika dia dapat menemukan Siasaner sebelum timbulnya residu racun, masalahnya akan terpecahkan. Sein Yoyue berjuang untuk sementara waktu, menahan rasa malunya, mengertakkan giginya dan berkata, Tuan Sen, saya akan membantu Anda. Terima kasih. Tapi Sen masih ingin mengatakan bahwa apa yang terjadi tadi telah merusak nama gadis Yoyue. Jika gadis Yoyue enggan, dia bisa menolak. Lagi pula, Sen tidak perlu membuang racun sekarang. Landen Sen berkata dengan rasa terima kasih. Dia telah mengambil cukup banyak manfaat dari Scientist of Inviting Moon, dan itu akan menjadi terlalu banyak untuk mengambil keuntungan lebih banyak lagi. Sein Inviting Moon menggelengkan kepalanya, utusan Min Feng dan para biksu dari tiga suci melayang-layang di dekatnya. Mereka pasti tidak akan membiarkan kita pergi. Tuan Sen, Anda adalah pasukan tempur utama. Anda harus berada dalam kondisi baik sehingga kita dapat menangani ancaman eksternal. Tapi gadis Yoyue, kamu. Landen Sen mengerutkan kening. Sebuah pipi samar tiba-tiba muncul di pipi dingin Sein Inviting Moon. Dia sengaja menghindari tatapan Landen Sen dan berkata dengan lembut, karena gadis kecil itu pernah memilikinya, mengapa saya harus lebih peduli? Dibandingkan dengan saya, ini tidak layak disebut. Atau Lord Sen hidupnya lebih penting, Anda menyelamatkan saya, dan saya harus menyelamatkan Anda juga. Ini. Baiklah. Melihat desakan Sein Inviting Moon berulang kali, Landen Sen hanya bisa menerima kebaikannya. Dengan pengalaman barusan, keduanya akrab satu sama lain, berciuman bersama, dan mengundang Moon Sein untuk terus mengirim chaos spiritual power ke Landen Sendu. Dibandingkan dengan terburu-buru dan panik sebelumnya, sekarang lebih menarik dan ambigu. Dalam suasana ini, Landen Sen khawatir tentang apakah dia akan kehilangan kendali dan melakukan beberapa hal yang tidak sehat. Alasan utamanya adalah karena Santo Bulan terlalu cantik, tidak ada kata-kata lagi untuk menggambarkan kecantikan dan temperamennya, tidak ada seorang pun yang bisa menolak peri dunia lain ini.
The Scientist Inviting Moon menghadap Landon Sen, wajahnya yang cantik tidak sedingin es, dan lebih bingung dan malu. Meskipun detik-detik seperti setahun, Scientist of Inviting Moon bahkan tidak membenci perasaan ini, tetapi samar-samar mabuk. Dia bahkan memiliki keinginan untuk tetap bersama dengan pria di depannya, berbagi hidup dan mati. Yu Yue, kamu benar-benar wanita bodoh. Landon Sen sudah memiliki banyak pengikut Tao, bagaimana kamu bisa membiarkanmu memiliki pikiran bodoh seperti itu? Mengundang Moon Sein berkata, merasa malu. Landon Sen berulang kali berkeliaran dalam siksaan dan rangsangan, dia mengutuk dirinya sendiri, dan kemudian mulai melakukan bisnis, menyerap kekuatan spiritual kacau yang dikirim oleh Santa Bulan. Mengandalkan kekuatan spiritual yang kacau ini, Landon Sen membangkitkan cahaya hati Liuli di hati. Perlahan-lahan, seluruh tubuh Landon Sen ditutupi dengan lapisan halo berwarna glasir, dan racun residu di tubuhnya mulai menghilang dan dilucuti oleh cahaya kaca glasir, dahinya secara bertahap dipenuhi dengan sejumlah besar energi hitam, dan luka di perutnya perlahan mulai pulih. Efek penyembuhan Liuli Tiangwang jauh lebih cepat dibandingkan dengan biji teratai salju di lintai. Undangan ke gadis suci bulan berlangsung selama 3 jam penuh sebelum racun residu dalam tubuh Landon Sen dihilangkan. Setelah perawatan, Landon Sen segar dan dibangkitkan dengan darah. Bibir terbuka, keduanya terdiam, menghindari mata satu sama lain dengan diam-diam. Mengundang Moon Scientist batuk beberapa kali, merasa mulutnya hampir mati rasa. Jika dia tidak mempercayai karakter Landon Sen, dia akan meragukan apakah Landon Sen disengaja. Suasananya sangat memalukan sehingga Landon Sen tidak tahu harus berkata apa, jadi dia harus memilah-milah hal-hal yang baru saja diambilnya dari cincin penyimpanan. Di antara hal-hal yang diambil oleh Landon Sen, ada jimat abadi, pil, senjata ajaib, dan yang paling utama adalah 3 jenis benda ini. Selain itu, ada beberapa artefak fungsional lain-lain. Landon Sen memimpin untuk menemukan jimat peri hitam, itu adalah 7 paku jahat. Jimat ini adalah satu-satunya jimat abadi terbaik Landon Sen. 7 paku roh jahat mengandung energi kematian yang sangat kuat dan energi kutukan. Mereka juga harus dapat mengerahkan banyak kekuatan di dunia awan dan laut ini, dan dapat digunakan sebagai senjata tersembunyi. Setelah dipukul oleh 7 paku roh jahat, beku itu akan terkikis oleh energi kematian dan energi kutukan yang dilepaskan oleh 7 roh jahat bahkan jika dia tidak mati. Ini mirip dengan sengat lebah ratu hitam. Jimat ini mungkin bisa tampil di saat kritis. Kegunaan. Landon Sen dengan hati-hati mengambil 7 paku roh jahat ke dalam pelukannya. Setelah melihat-lihat serba-serbi, Landon Sen mengambil beberapa pil penyembuhan, dan dengan cara mengambil kapak Xuan Hua. Mungkin karena perbedaan hukum lautan awan, pedang Xuan Hua tidak seberat di dunia luar, tetapi juga sangat berat, sangat kuat dan dapat mengerahkan beberapa kali kekuatan pedang sebelumnya, sangat cocok. Landon Sen digunakan. Bab 3952 Self-Investment. Selain kapak Xuan Hua, Landon Sen juga memilih beberapa harta abadi yang dapat digunakan sebagai senjata, dan memasukkannya ke dalam kotak panjang untuk cadangan. Berada di lautan awan, Landon Sen tidak memiliki banyak hal untuk digunakan, dan sisa serba-serbi dikumpulkan oleh orang suci yang mengundang bulan di lingkaran penyimpanan. Keduanya mengatur napas mereka untuk sementara waktu, dan tubuh mereka telah pulih sepenuhnya. Terima kasih. Sein Yoyue tidak tahu harus berkata apa, dia hanya mengucapkan terima kasih dengan lembut, memikirkan adegan yang memesona barusan, ekspresinya sedikit rumit dan malu. Nona Yoyue tidak harus seperti ini. Orang yang seharusnya berterima kasih padamu haruslah Sen. Kamu tidak tahu bagaimana cara membalas budi yang harus dibayar oleh Sen kepadamu. Landon Sen menggelengkan kepalanya, dia bahkan tidak berani menghadapi Sein Inviting Moon, agar tidak menggelengkan hatinya. Ekspresi kehilangan yang samar muncul di mata Santo Yoyue, dan dia berbisik, Tuan Sen tidak perlu khawatir tentang apa yang terjadi sekarang. Anda hanya berasumsi itu tidak terjadi. Landon Sen tidak tahu bagaimana merespons, jadi dia hanya bisa menyimpan cinta ini di dalam hatinya, dan membayarnya lagi ketika dia memiliki kesempatan di masa depan. Suasana kembali hening, dan Landon Sen dengan cepat mengganti topik pembicaraan dan bertanya dengan hati-hati, Nona Yoyue, sekarang Anda dan saya sudah pulih, apa rencanamu selanjutnya? Mengundang Bunda Suci Bulan untuk merenung sejenak, dan dengan tegas berkata, ada 2 pilihan saat ini, satu adalah membunuh Anda dan saya secara langsung, dan bertempur sampai mati dengan utusan Ming Feng, yang lain adalah menemukan cara untuk melarikan diri dari sini, kembali ke Pulau Beilin, dan mengumpulkan lebih banyak orang untuk berurusan dengan Ming. Utusan angin. Landon Sen mengangkat alisnya dan terus bertanya, menurut pendapat Miss Yoyue, bagaimana kita bisa bertindak lebih baik? Mengundang mata Moon Scientist mengalir dan berkata, meskipun pilihan kedua lebih aman, juga mudah kehilangan peluang bagus. Jika Anda memilih opsi pertama, meskipun Anda harus mengambil risiko, itu adalah cara terbaik untuk membunuh utusan angin gelap. Peluang. Menurut pengamatan gadis kecil sebelumnya, utusan Hades akan terus mengkonsumsi vitalitas tubuhnya setelah berubah menjadi Raja Roh Sejati. Orang suci Hades telah membentuk kembali tubuh dalam pertempuran dengan Lord Sen sekarang.
Energi yang dikonsumsi harus sangat kuat, kekuatan tempur pada saat ini pasti akan melemah. Jika kamu dan aku membunuh pada saat ini, ada kemungkinan lebih tinggi bahwa utusan dunia bawah ini akan dihancurkan. Tentu saja, apakah kamu ingin melakukan ini atau tidak tergantung pada keputusan Tuan Muda Sen sendiri. Gadis kecil itu hanya saran. Apapun pilihan yang dibuat oleh Tuan Muda Sen, gadis kecil itu akan mengikuti Tuan Muda. The Scientist of Infighting Moon mengatakan bahwa dia selalu berani dan berhati-hati, dan lebih cenderung langsung menghancurkan masalah kepercayaan orang suci angin suci. Berpikir tentang kegagalan sebelumnya dalam aksinya, Infighting the Moon Saint masih sedikit tidak rela. Landon Sen sebenarnya juga berpikir begitu. Daripada berubah nanti, lebih baik memanfaatkan kesempatan ini untuk menghukum utusan Ming Feng dalam satu gerakan. Selama utusan Ming Feng meninggal, tidak akan sulit untuk berurusan dengan utusan Gang Slayer yang tersisa. Landon Sen dengan tegas berkata, itu masalahnya, mari kita bunuh. Kali ini, saya akan melibatkan utusan Ming Feng, dan mengundang Nona Yue untuk menyerang dari kejauhan. Hati-hati disengat oleh penyihir pria itu. Oke. Jika kau kalah, Tuan Sen tidak boleh jatuh cinta pada pertempuran, tinggalkan saja tepat waktu. Undang Moon Scientist dengan lembut mendesak. Landon Sen sedikit mengangguk. Setelah mengambil keputusan, mengundang Moon Saint untuk menghilangkan ilusi sederhana di luar celah batu. Landon Sen dan Saint Yue bergegas keluar dari celah di batu dan datang ke hutan di luar. Kurang dari 4 jam setelah pelarian sebelumnya ke celah batu. Kabut hitam di sekitar gunung dan hutan belum sepenuhnya dihilangkan. Ada prajurit suku hiu harimau di mana-mana mencari keberadaan Landon Sen dan Santo Yue. Karena kabut hitam di pegunungan dan hutan belum hilang, suku hiu harimau ini semuanya buta dan tidak efisien. Perlu disebutkan bahwa pil yang sebelumnya dilemparkan oleh Moon Scientist dapat melepaskan gas yang menghalangi penglihatan beku, yang dapat menempuh ribuan mil dan bertahan selama 3 hari. Saat ini, lingkungan berkabut gelap ini tepat bagi Landon Sen dan Jade Raksasa untuk bergerak, dan mereka berjalan melalui pegunungan dan hutan seperti hantu. Pada saat ini, di atas batu di suatu tempat di puncak gunung, utusan Ming Feng duduk bersila. Saya melihatnya pucat, seolah-olah dia baru saja pulih dari penyakit serius, memegang batu roh abadi terbaik di tangannya, terus-menerus menyerap vitalitas dalam batu roh abadi untuk mengisi kembali dirinya. Dalam beberapa hari, itu berubah menjadi tubuh 2 kali berturut-turut, yang telah sangat merusak vitalitas utusan Ming Feng. Namun, kecepatan di mana utusan Ming Feng menyerap vitalitas dari batu peri terbaik terlalu lambat, dan itu pasti akan merusak umur. Utusan Ming Feng sangat kesal, dia ingin menghancurkan terpilih sendiri, tetapi perempuan jalang yang sebelumnya membunuh dia terbunuh di tengah jalan, dan setelah dia menyelamatkan Landon Sen, dia hilang. Ini hanya bermain seperti monyet, bagaimana bisa Saint Angin Suci tidak marah? Terganggu kesal, utusan orang suci angin suci tidak khawatir, dia berharap Landon Sen dan Saint Infighting Moon terkena sengatan mereka sendiri, dan mereka akan mati dalam beberapa hari. Meskipun dia tidak menyaksikan kematian sang terpilih mati di tangannya sendiri, dan pahalanya masih ada di sana, dan dia masih akan diberi hadiah oleh pemimpin Ziying. Memikirkan hal ini, Saint Ming Feng membuat suasana hatinya sedikit lebih baik. Tepat ketika dia berpikir begitu, 2 langkah datang dari tempat berkabut gelap di belakangnya. Utusan Ming Feng mengira itu adalah biksu dari 3 orang suci yang datang untuk mengirim pesan, dan berkata dengan dingin, apa yang terjadi, tetapi apakah Anda menemukan keberadaan sepasang anjing dan manusia? Aku tidak menemukan pria dan wanita, tetapi menemukan sekelompok anjing dari 3 orang suci. Ada suara sarkasme di belakangnya. Begitu suara itu jatuh, sosok di belakangnya melemparkan tas kain, yang kebetulan jatuh di bawah batu besar di depan utusan Santa Angin Kegelapan. Tas kain dibuka, dan beberapa kepala berdarah dikeluarkan. Mereka adalah kepala dari 8 biksu yang tersisa dari 3 suci di Pulau Wufeng, salah satu dari mereka banyak. WHO. Utusan Ming Feng mengubah wajahnya dan menoleh dengan tiba-tiba, hanya untuk melihat bayangan gelap di sisi berlawanan terbang ke arahnya. Sebenarnya Landon Sen yang memegang kapak Xuan Hua dan menebasnya. Mendesis. Utusan Ming Feng menghirup udara dingin dan buru-buru mengeluarkan pedang ular hijau dari pinggangnya, menangkis pisau kapak yang menyerang. Dentang. Dentang. Suara 2 tabrakan logam sengit datang, dan utusan angin gelap hanya merasakan kekuatan besar di bilah kapak yang menghantam, dan mengguncangnya mundur beberapa puluh meter untuk menstabilkan sosoknya. Menatap dengan saksama, dia melihat bahwa Landon Sen memegang kapak Xuan Hua, memandang dirinya dengan tatapan kosong, dan mengundang orang suci bulan untuk berdiri di belakang Landon Sen. Itu kamu. Utusan Ming Feng terkejut, dan Yin Dan yang dengan anehnya meraung, kalian anjing dan perempuan berani menjebak dirimu sendiri. Apakah kamu melakukan sendiri, idiot akan segera mengerti. Landon Sen tertawa nyengir, bergegas maju dengan kapak Xuan Hua di tangannya, mengayunkan kapak ganda seperti hantu, menebas dengan marah ke arah utusan angin gelap. Utusan Ming Feng terkejut, dan dengan cepat mengatur pedang ular hijau untuk menangkis dan memotong. Dentang. Dentang. Dentang.
kapak dan pedang menghantam, dan suara emas dan batu giok tidak ada habisnya. Mengundang Moon Scientist untuk mengeluarkan serangkaian peluru ringan dengan kedua jari, dan bekerja sama dengan Landen Sen untuk menyerang utusan Sein Mingfeng dengan seluruh kekuatannya. Bab 3953 Eliminate the Envoy of the Underworld. Ketika musuh bertemu, mereka sangat cemburu. Pertempuran mencapai tahap putih panas dalam sekejap. Landen Sen bahkan lebih nyaman dengan kapak Xuan Hua. Dengan bantuan kapak Xuan Hua, ia hampir bisa menggandakan kekuatan tempur sebelumnya. Utusan Mingfeng tampaknya berjuang untuk menangkis kapak ganda Landen Sen, dan sulit untuk memperhitungkan serangan Saint Maiden. Bum bum bum. Beberapa raungan datang, dan utusan Mingfeng terkena peluru cahaya yang ditembakkan dari ujung jari wanita bulan satu demi satu, pakaiannya hancur, tubuhnya terguncang, dan dia hampir jatuh seekor anjing untuk makan kotoran. Setelah akhirnya menstabilkan sosoknya, utusan Mingfeng membuka matanya lebar-lebar, dan meraung dengan marah, tidak mungkin. Kalian berdua anjing dan manusia telah dengan jelas mengenai sengatan kehidupan utusan ini, bagaimana mungkin ada lebih banyak energi? Ada lebih dari cukup energi, serangan Landen Sen lebih ganas dari sebelumnya, dan Scientist of the Moon diundang untuk hidup dan sehat. Tidak ada tanda-tanda keracunan di antara keduanya. Saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, utusan Mingfeng tidak bisa mempercayai matanya, saya benar-benar tidak bisa menebak metode apa yang digunakan dua orang untuk melakukan detoksifikasi dalam waktu yang singkat. Pertanyaan ini, kamu harus memikirkannya setelah pergi ke neraka. Landen Sen melemparkan cahaya dingin di matanya dan terus melambaikan kapak Xuan Hua, bergegas ke depan. Saint Inviting Moon juga menggunakan kekuatan magisnya lagi, menembakkan peluru ringan, seperti serangkaian peluncur roket, dan dengan panik menyerang utusan angin suci. Utusan Mingfeng terkejut dan marah, dan harus menyiapkan pedang ular hijau untuk melawan pari. Kekuatan serangan Landen Sen luar biasa, dan utusan Mingfeng tidak berani bersusah payah, jadi dia harus memberikan prioritas untuk bertahan melawan serangan Landen Sen. Dengan satu hati dan tanpa kegunaan lain, utusan Mingfeng dengan cepat dilanda serangan Inviting Moon Saint. Tubuh immortal Luo Tianxiang adalah tubuh batu giok emas. Serangan kekuatan magis sederhana dari Maiden Suci Inviting Moon tidak bisa benar-benar merusak utusan angin suci, tetapi itu juga cukup untuk mengganggu irama serangan utusan angin suci dan menciptakan peluang bagi Landen Sen. Puff, puff. Landen Sen mengayunkan kapak Xuan Hua dan menebas, akhirnya meninggalkan dua luka di pinggang, perut dan pundak utusan Mingfeng, dan banyak darah meluap dari luka. Setelah luka itu, utusan Mingfeng benar-benar marah. Dia menundukkan kepalanya dan mengeluarkan raungan parau, baiklah, saya tidak pernah berpikir bahwa utusan ini akan didorong ke titik ini oleh dua ikan surgawi Anda. Anda hancur berkeping-keping, orang bijak ini bersumpah untuk tidak menjadi iblis. Begitu deru jatuh, utusan Mingfeng membuka mulutnya dan memuntahkan beberapa mulut besar darah, yang berubah menjadi kabut darah besar dan melekat pada daging, membuat meridian menonjol dan hitam, seperti cacing tanah hitam bengkok mengerikan, sangat mengerikan. Tuan Sen, hati-hati, orang ini akan berubah. Mengundang Scientist of the Moon dengan mata dingin, buru-buru meluncurkan transmisi suara ke arah Landen Sen. Aku mengerti, tolong menjauhlah dari Nona Yu Yue. Landen Sen menggenggam kapak Xuan Hua di kedua tangan, menunggu kesempatan untuk menyerang. Tiba-tiba, energi hitam meluap dari meridian utusan suci angin suci, langsung menyelimuti seluruh tubuh, dan tubuh utusan suci angin suci diputar dan diubah menjadi lebah ratu hitam dengan panjang tubuh beberapa kaki. Landen Sen sudah menipu tubuhnya, mengambil kapak Xuan Hua, dan menebas dahi ratu lebah hitam. Lebah ratu hitam begitu geram sehingga dia melambaikan cakar dan paku untuk menahan serangan Landen Sen. Dentang-dentang. Ada suara membanting tajam lainnya, dan kapak Xuan Hua di tangan Landen Sen berubah menjadi hantu emas, bertabrakan dan terjerat dengan duri lebah ratu hitam, meluncurkan pertempuran ofensif dan defensif yang sengit. Mengundang Scientist of the Moon untuk membantu, peluru cahaya berdarah dengan cepat muncul di antara jari-jari batu giok hijau, membanting ke dalam tubuh ratu-ratu hitam seperti kilat, membuat suara teredam. Keduanya bergabung dan bertempur dengan utusan Mingfeng setelah transformasi, tanpa menunjukkan sedikit pun penurunan. Sebaliknya, kecepatan serangan lebah ratu hitam semakin lambat, gerakannya semakin kaku, dan kekuatan tempur sebenarnya tidak sebagus sebelumnya. Ada permainan. Mata Landen Sen berbinar, niatnya untuk bertarung berlipat ganda, dan dia mengayunkan kapak Xuan Hua dengan gila dan melancarkan serangan sengit. Lebah ratu hitam dipukul oleh kapak Xuan Hua di tangan Landen Sen beberapa kali, dan cangkang keras dipukul dengan beberapa luka meskipun luka kecil, ini bukan pertanda baik. Sial. Utusan Mingfeng tenggelam ke dasar, dia melebih-lebihkan kemampuan fisiknya. Setelah 3 transformasi, vitalitas yang tersisa di tubuh fisiknya telah dikonsumsi 7 atau 88. Tanpa dukungan vitalitas, utusan Mingfeng secara bertahap merasa tubuhnya berat, dan tubuhnya mulai tidak mendengarkan. Sama seperti Mingfeng dalam kepanikan, Landen Sen menangkap kekurangan itu, menghabiskan kekuatan penuh 12 menit, dan menebas lebah ratu hitam di pipi besar.
Dengan ledakan keras, kapak dan kapak Xuanhua Lenden Sen memotong lengan kanan Ratu Lebah Hitam. Engah. Sejumlah besar darah keluar dari anggota badan yang patah. Mengaum. Rasa sakit yang hebat menyebabkan utusan suci angin suci berteriak, kemarahannya sebelumnya telah hilang tanpa jejak, digantikan oleh rasa takut yang tak terlukiskan. Yang terburuk adalah bahwa vitalitas dalam tubuhnya telah habis, dan akan segera sulit untuk mempertahankan bentuk yang diubah. Hahaha, utusan ilahi, bukankah kamu hanya mengatakan kamu ingin menghancurkan mayat kita? Kenapa hanya ini yang bisa kamu lakukan? Lenden Sen tertawa, nadanya penuh sarkasme. Bocah bodoh, jangan bangga, bahkan jika utusan suci ini berjuang untuk hidup 10.000 tahun, dia akan sepenuhnya menghukummu. Utusan Ming Feng meraung panik, dia tahu betul bahwa jika dia terus bertarung seperti ini, dia harus ditanam di sini cepat atau lambat. Lenden Sen, anak ini sama sulitnya dengan mimpi buruk, bahkan jika dia membayar mahal, dia pasti akan terbunuh kali ini. Kalau tidak, dia gelisah sesaat. Begitu deru jatuh, sayap membran di belakang Ratu Hitam menamparkan dengan cepat, menyeret tubuh yang terluka ke udara, menuangkan semua vitalitas yang tersisa dalam daging ke penyengat tajam di ujung kantong racun. Berdengung. Di antara cahaya listrik dan batu api, duri beracun di ekor Ratu Hitam menyemburkan cahaya hitam aneh, memancarkan napas teror yang menakjubkan. Lenden Sen dan Santo Yoyue kagum, seperti musuh besar. Dalam sekejap, lebah Ratu Hitam telah menuangkan vitalitas seluruh tubuhnya ke duri beracun ekornya, dan membuat teriakan histeris di mulutnya, pergilah ke neraka, terpilih. Teriakan itu jatuh. Memanggil. Duri beracun dari ekor lebah Ratu Hitam menaburkan cahaya yang sangat hitam dalam sekejap, dan duri beracun hitam panjang dan tajam keluar dari ekornya, dan menembak langsung ke jantung Lenden Sen seperti jarum terbang. Tuan Sen, hati-hati. Mengundang mata indah Moon Saintes melebar, dia membuka mulutnya untuk meludahkan seteguk darah, dan tangannya yang telanjang mendorong ke depan. Esensi dan darah berubah menjadi puluhan peluru ringan, semuanya ditembakkan pada jarum beracun hitam. Xuanhua punya kapak, pergi. Lenden Sen juga menggertakkan giginya dan membuang kapak Xuanhua di tangannya, mencoba menahan jarum beracun. Bum bum bum. Sejumlah besar peluru ringan dan kapak jantan dan betina menghantam jarum racun satu demi satu, meledak dengan suara keras, dan suara ledakan itu seperti guntur. Dua serangan Lenden Sen dan Santo Yoyue hanya bisa menahan sebagian besar kekuatan jarum beracun. Jarum beracun menekan serangan keduanya seperti bambu patah, dan itu masih melesat di jantung Lenden Sen, secepat kilat. Guntur tidak bisa dihindari. Hahaha, sang terpilih, di mana kamu ingin melarikan diri kali ini? Utusan Ming Feng tertawa liar, merasa bahwa Lenden Sen pasti akan mati kali ini. Tanpa diduga, pada saat krisis ekstrim ini, mata Lenden Sen seperti listrik, dan dia dengan tegas mengeluarkan 7 paku roh jahat yang tersisa dari lengannya, hancur dan menggairahkan.